Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji bab yang ke-38. Bab yang ke-38, hadis yang ke-72. Halaman 94. Bab yang ke-38 adalah bertema tentang pelajarilah nasab kalian, yang dengannya yaitu dengan nasab kalian menyambung silaturahim. Banyak orang meremehkan tentang ilmu nasab. Banyak orang itu melalaikan tentang nasab. Padahal setiap kita itu punya apa? Nasab. Dan juga di sini disebutkan pelajarilah nasab kalian. Karena dengan mengetahui tentang nasab, maka kalian bisa menyambung silaturahim. Nah, kita baca hadisnya, yaitu hadis yang ke-72 ya, halaman 94. Ya, hadis yang ke-72 tentang pentingnya ilmu nasab. Sebuah asar dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaqulu 'alal mimbari, beliau pernah menyampaikan suatu nasihat di atas mimbar. Mungkin ketika khutbah Jumat, atau mungkin di selain hari Jumat. Yang penting Umar radhiyallahu anhu menyampaikan tentang nasihat. Apa nasihatnya beliau? Ta'allamu ansabakum. Ketahuilah, pelajarilah nasab kalian. Summa silul arhamakum, summa silu arhamakum. Kemudian sambung silaturahim. Wallahi innahu la yakunu baina rajuli wa baina akhihi syai'. Demi Allah, ada seorang yang dalam keadaan, atau disebutkan ada seseorang atau dua orang yang dalam keadaan kurang baik, ada ribut
walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu minad dakhilatir rahim la auza'ahu dzalika anintihakihi. Kalau seandainya yang dua orang ini tadi ribut dan dia tahu padahal apa? Dan dia tahu salah seorang dari keduanya itu ternyata masih satu kerabat. Maka ya tentunya ya akan mencegah mereka dari putusnya silaturahim. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-72 ini ya yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang beliau bawakan adalah asar dari sahabat Umar Ibn Khattab tentang pentingnya nasab. Tadi kita sampaikan banyak orang yang meremehkan tentang nasab, dan setiap kita punya nasab. Ya, sampai beliau mengatakan ta'allamu ansabikum, pelajarilah nasab kalian. Nah, apa ini nasab? Nasab adalah pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah. Berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Itu namanya nasab. Coba diulangi. Apa tadi? Pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah. Berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Loh kok harus yang sah? Iya, kalau nggak sah berarti bukan nasabnya. Loh tapi kan dia yang berzina. Iya, tapi nasabnya anak itu bukan kepada laki-lakinya yang menzinai. Terus nasabnya kemana? Ke ibunya. Ya, bukan ke bapaknya. Kenapa? Karena zina. Naudzubillah. Nah, inilah yang disebut dengan nasab, yaitu pertalian kekeluargaan. Ya, berdasarkan hubungan darah. Ada hubungan darah. Melalui apa? Akad pernikahan yang sah. Ini disebut dengan nasab. Ya. Contoh, bapak, ibu, kakek, nenek, ya, kakek dari bapak, nenek dari bapak, ada kakek dari ibu, ada kakek dari bapak. Itu namanya tali, ya, ya tali apa? Kekeluargaan, ya, tali kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Paman dari ibu, paman dari bapak. Ada bibi dari ibu, ada bibi dari bapak. Ada Pak Le, ada Pak D. Itu kerabat yang disebut dengan nasab. Nah, anak, ada cucu, ya. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, ada saudara sekandung laki-laki, ada saudara sekandung perempuan, ada saudara sebapak laki-laki, ada saudara seibu laki-laki, ada saudara ya perempuan sebapak, ada saudara perempuan seibu. Itulah ya lewat pertalian apa? Ya lewatnya perkawinan yang sah. Ini disebut dengan nasab. Sehingga ketika kita tahu tentang nasab kita, kita akan tahu siapa bapak. Siapa bapak kita, siapa itu bapaknya bapak, siapa mbah, nah itu. Siapa kakeknya ibu, siapa kakeknya bapak. Siapa kakek, siapa, terus. Itu yang disebut dengan nasab, akan tahu siapa saudara kita. Siapa ponakan kita, siapa paman kita, siapa bibi kita. Ini yang disebut dengan nasab. Sehingga dengan kita tahu nasab ini, kita akan tahu siapa kerabat-kerabat kita itu. Yang disebut dengan nasab. Kalau di Jawa itu juga ada.
jenengan, ya. Setelah jenengan bapak, setelah bapak simbah, setelah simbah buyut, ya. Kemudian canggah, wareng, udek-udek, gantung sewur, apalagi? Ya, apalagi satunya? Gebak sente. Ya. Kesananya saya nggak tahu. Ini namanya nasab. Lah jenengan jangan sampai nggak tahu nama kakeknya aja nggak tahu. Itu nasab. Siapa nih? Ya, saudara-saudara kakek kita siapa? Itu nasab. Kakek yang kedua punya anak berapa? Itu saudara dari kakek kita yang kedua. Ya. Itu yang disebut dengan nasab. Kan tadi dari mulai bapak, kakek, ya. Sering kita itu nggak tahu siapa kakek yang nomor 2. Ya, kalau mungkin kakeknya sendiri mungkin masih ingat. Ya, bahkan ada yang kakeknya sendiri nggak tahu. Musibah ini. Kakeknya sendiri nggak tahu. Taunya cuma nama bapaknya doang. Ya, ada di sini. Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya. Kakeknya mungkin masih banyak kalau kakek, tapi ketika siapa kakek yang kedua, nah ini jarang yang tahu. Siapa kakek yang ketiga, nggak tahu. Padahal mereka punya anak-anak yang masih saudara dengan bapak, yang masih saudara dengan kakek kita. Lah itulah yang disebut dengan nasab. Maka penting kita mengetahui apa nasab. Makanya benar kata sahabat Umar ibn Khattab, beliau mengatakan ta'allamu ansabikum wasilul arham. Kemudian sambung silaturahim. Ya. Ustadz, katanya orang yang belajar nasab jadi ya bisa menjadikan orang sombong. Betul? Betul enggak? Tergantung, ya. Belajar nasab ya belum tentu menjadikan sombong. Ada mungkin yang ya dia tahu nasab kemudian jadi sombong, ada. Ya. Contoh misalnya ya tahu nasabnya, belajar nasab tetapi untuk membanggakan diri. Untuk menjadikan apa? Ya seakan-akan kedudukannya lebih tinggi dari yang lain, atau meremehkan manusia, ya, atau meremehkan manusia. Maka mempelajari nasab membuat sombong, membuat meremehkan orang, merasa status sosialnya atau status stratanya apa, betul kan? Lebih tinggi. Ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh, ya. Merasa nasabnya itu ya keturunan ningrat, merasa nasabnya keturunan dari apa? Dari raja, merasa keturunan dari nabi, merasa darah biru, ya. Kemudian untuk meremehkan manusia nggak boleh. Ini tidak boleh. Untuk sombong nggak boleh. Terus apa tujuan kita mengetahui nasab kita? Untuk beribadah. Apa ibadah yang dimaksud dari nasab? Silaturahim. Untuk menyambung silaturahim. Bukan merasa dirinya lebih unggul, lebih tinggi statusnya. Ya. Ini apa? Menjadikan kesombongan. Tetapi di dalam Islam mempelajari nasab untuk apa? Untuk kita tahu mana yang masih kerabat kita, dan disitulah kita diperintahkan silaturahim. Ya. Kenapa demikian? Karena seorang ketika mau silaturahim, mengamalkan silaturahim, kalau nggak tahu nasabnya, bagaimana dia akan mengamalkan silaturahim? Sedangkan silaturahim itu, sebagaimana pernah kita sebutkan tadi, dia adalah orang-orang yang masih ada tali kekerabatan melalui apa? Perkawinan yang sah. Ya. Dan kalau kita nggak tahu nasab kita, bagaimana kita mau silaturahim? Kita nggak tahu siapa pamannya sendiri,
nggak tahu bibinya sendiri, nggak tahu bibinya bibi dari bapak, bibi dari ibu, atau karena mungkin dari kecil tinggalnya sama keluarga bapak sehingga ada keluarga ibu yang nggak tahu, atau sebaliknya tinggal dari kecil sama ibu, ya, sama keluarga besarnya ibu sehingga ada keluarga besarnya bapak yang nggak diketahui. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui nasab. Siapa kerabat-kerabat bapak, siapa kerabat-kerabat dari ibu. Disitulah kita akan tahu nasab mereka, kemudian kita menyambung silaturahim. Ya. Sehingga misi dari kita mengetahui nasab, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa bersilaturahim. Ini faedah dari athar tadi, dari nasihat Umar ibn Khattab. Ya. Dan ini sudah kita bahas tentang keutamaan silaturahim dari hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Kita jadi tahu siapa saudara-saudara kita. Ada saudara sekandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Ya. Saudara bapak, ada saudara sebapak dengan saudara sebapak dengan bapak, saudara seibu dengan ibu, macam-macam. Ya. Ada ponakan, ada saudaranya sendiri. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, wal arham, dan menyambung silaturahim. Surat apa? Surat An-Nisa ayat pertama, ya, tentang menyambung silaturahim. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara faidah yang lain, ya, anjuran agar kita mengetahui siapa saja kerabat-kerabat kita. Ya, karena kita diperintahkan untuk mengetahui nasab dari kita, nasab bapak, apa tujuannya? Agar kita tahu kemudian mengamalkan silaturahim. Ya. Maka kalau pas lagi berkunjung, lagi pulang kampung, lagi main ke saudara, diajak anak-anaknya dikenalkan, yang ini paman bapak, ya, ini pamannya bapak, ini bibinya bapak. Kamu kenal, biar kenal. Ya, jangan berkunjung sendiri doang. Kenapa? Ketika kita hanya berkunjung sendiri, anak nggak dikenalin. Kalau kita meninggal, anak mungkin nggak tahu siapa pamannya bapak, siapa saudara-saudara dari bapak. Maka mulai dari kita sendiri, ajak anak-anak kenalkan dengan saudara. Ini adiknya ibu, ini kakaknya ibu, ini kakaknya bapak, ini kakaknya ibu. Terus seperti itu. Ini ponakan bapak, ya. Ajak anak, kenalkan. Karena mengamalkan silaturahim itu dengan tahu siapa nasabnya. Ya, dengan kita mengetahui siapa nasabnya. Ya. Mumpung mereka masih hidup. Ya, mumpung apa? Mereka masih hidup. Kenapa? Kalau mereka sudah meninggal, apalagi sudah tua-tua, kalau mereka sudah meninggal, sudah saksi hidupnya sudah nggak ada, ya. Saksi hidupnya sudah tidak ada, ya. Sehingga sulit untuk mengetahui siapa kerabatnya, siapa saudaranya, ya. Maka dikenalkan, bisa ditulis biar nggak lupa. Nasab saya kemana, siapa, tinggalnya di mana, nggak apa-apa. Contoh adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam.
Padahal jarak dari Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai Nabi Ibrahim itu 20. Atau ya 20 atau 21. Ya. Nasabnya terjaga. Terjaga. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Terus sisanya saya nggak hafal. Ya. Kalau mau ini yang baca sendiri. Ya. Itu sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Panjang gak itu? Panjang. Nah kita kadang-kadang kakek yang kedua aja nggak tahu namanya. Kakek dari ibu juga nggak tahu. Kakek dari ibu aja nggak tahu. Bayangkan. Kakek dari bapak aja nggak tahu. Ya. Ini tentang apa? Nasab.